Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi di Tono Motor Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, di sini ada sebuah regulator atau sistem pengisian dari sebuah motor atau sering disebut sebuah kiprok motor, merubah arus AC dari sistem pengisian di motor yang dihasilkan oleh spool di dalam mesin, kemudian dirubah menjadi DC yang diarahkan ke dalam sebuah aki, di mana di sistem DC ini ada kutub positif dan negatif. Ini adalah tugas dari sebuah kiprok atau regulator motor yang meregulasi atau membatasi output dari sistem pengisian di motor menjadi 14,5 volt. Di mana untuk sistem pengisian dari sebuah motor, di sini ada beberapa pin dari sebuah kiprok motor punyanya Honda yang warna hitam seperti ini. Saat motor ini digunakan atau sistem pengisian berjalan, di sini ada beberapa pin. Di bagian kanan bawah ini adalah negatif, di bagian kiri bawah adalah sistem ke spool pengisian, dan di bagian kiri atas adalah ke aki. Saat motor ini digunakan atau spoolnya ini mengisi, voltase yang dihasilkan masih AC atau bolak-balik sekitaran 30-60 volt. Jadi di sini dibutuhkan sebuah regulator atau sistem pengisian motor, membatasi dari output voltase pada bagian pin di kiri atas ini menjadi 14,5 volt, dan sisa dari sistem pengisian yang melebihi batas voltase dari aki kemudian dikembalikan lagi ke ground atau kembali ke bodi motor. Untuk kiprok motor di sini ada 4 pin pada semua jenis motor lama, ini jenis karburator. Untuk yang kedua adalah sistem lampu utama atau lampu besar pada kendaraan yang menggunakan lampu 12 volt, ada yang 25 watt maupun 35 watt. Dan untuk lampu ini bekerja sesuai dengan voltase yang maksimal di lampu ini supaya tidak putus. Ini yang terhubung ke pin yang sebelah kanan atas. Ini adalah jalur lampu, di mana untuk sistem pengisiannya sama seperti sistem pada aki. Di bagian kanan ini saat digunakan mungkin voltasenya bisa 30 volt, dan lampu motor ini akan menjadi putih dan filamen di kawatnya ini menjadi putus. Jadi di sini dibatasi atau saat dihubungkan ini terjadi short atau arus atau voltase dari sistem spool pengisian di sini dikembalikan lagi ke ground atau bodi motor. Ini dibuang sisa voltasenya ke bodi motor yang menyebabkan kiprok ini menjadi naik suhunya dan sistem pengisian akan berjalan normal. Untuk sistem lampu motor yang utama di sini sekitaran 13-14 volt. Ini normalnya saat digas penuh. Jika melebihi itu berarti kiproknya ini bocor atau mengalami masalah. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya ada beberapa contoh dari sebuah sistem pengisian yang menggunakan kiprok motor. Kemarin ada yang berkomentar tentang perbedaan dari sebuah sistem pengisian yang masih bawaan motor maupun ori, dan bagaimana pengaruh dari sebuah sistem di aki motor atau sistem ke lampu. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah aki motor yang sudah saya perbaiki menggunakan dari kiprok motor seperti ini. Untuk pertama di sini saya sudah siapkan aki yang sudah saya lakukan perbaikan atau servis, di mana untuk sebelumnya kondisi aki ini
arus yang disimpan atau kekuatan dari aki ini sangat lemah sekali atau kecil sekali. Jadi di sini saya gunakan alat seperti ini, kiprok motor, untuk sistem pengisian atau perbaikan pada sebuah aki. Yang saya lakukan pada setiap lubangnya di sini saya masukkan cairan aki yang biasa berwarna putih seperti ini ke dalam setiap lubangnya di sini, dan kemudian saya kira-kira di atas selnya sedikit, karena di sini untuk aki ini sudah lama digunakan, sekitaran 3 tahun lebih. Saya sudah memperbaiki sekitaran 12 jam nonstop untuk melakukan perbaikan pada sistem penyimpanan dari aki ini supaya bisa besar lagi atau tentunya hasilnya lebih maksimal dan tidak merusak dari akinya itu sendiri. Oke teman, dan untuk kondisi fisik aki ini ada kelainan atau beberapa masalah pada plastik di bagian sini. Ini ada timbul tonjolan seperti ini, dan ada beberapa tanda untuk sistem pengisiannya. Di sini ada untuk sistem pengecasan atau pengisian normal di 0,4 ampere 5 sampai 10 jam. Kemudian untuk pengisian cepat di sini 3 ampere 30 menit. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama di sini saya akan coba untuk melihat kondisi aki ini. Dan untuk sebelumnya di sini rangkaian dari sebuah pengecasan kiprok motor yang sederhana tetapi berfungsi dengan baik pada sistem pengisian sebuah aki. Di sini saya gunakan rangkaian seperti ini, menggunakan trafo 3 sampai 5 ampere. Kemudian di bagian sini saya menggunakan trafo yang CT. Untuk outputnya di sini saya gunakan 18, dan kemudian saya pasang 2 buah diode di bagian sini. Oke, di bagian sini di output yang 18, kemudian saya kasih 2 buah diode untuk menyarahkan dari output di bagian 18 ini menjadi 1, kemudian menjadi negatif. Kemudian saya masukkan ke input bagian jalur pengisian di kiprok motor, oke, yang sebelah sini, dan kemudian outputnya langsung ke aki. Ini voltasenya saat standar seperti ini, kondisi normalnya di 14,5 volt. Dan di sini saya tambahkan atau saya modifikasi dari jalur negatif atau bagian kanan bawah ini, saya tambahkan 2 buah diode seperti ini. Saya tambahkan di bagian negatifnya 2 buah, menjadi untuk 1 buah ini menaikkan 0,5 volt di sistem pengeluaran ke aki yang plus ini di sekitaran 0,5 volt. Jadi saat digunakan 2 buah ini menjadi menambah 1 volt, 14,5 tambah 1 volt menjadi 15,5. Dan untuk sistem dari sistem kiprok atau regulator atau sistem listrikan pengisian di motor, untuk kiprok yang seperti ini biasanya yang non ori atau outputnya itu sekitaran 16 volt. Jadi di sini untuk rangkaian di bagian yang positif ke akinya ini tidak ada sensor atau pembatas voltase menjadi 14,5 volt. Ini hanya sebuah diode di dalamnya sini. Di dalamnya sini hanya sebuah diode, sehingga voltasenya nanti saat digunakan sekitaran 16 sampai 17 volt yang akan merusak dari kondisi aki tersebut. Dan untuk beberapa modifikasi yang
pernah saya lakukan saat memodifikasi dari output di kiprok ini yang asli bawaan motor. Ini saya kasih 4 buah diode. Ini bisa menaikkan atau menambah voltase menjadi 2 volt. Jadi saat digunakan ini menjadi 16,5 volt dan sangat tidak bagus untuk sebuah aki. Dan di sini saya akan coba untuk melakukan pengetesan. Kemarin ada yang berkomentar tentang sebuah sistem pengisian pada aki motor yang menggunakan 14,5 volt dan 15,5 volt. Dan di sini sudah saya buktikan dari sebuah aki ini menggunakan kiprok motor perbaikannya, dan untuk input atau sistem pengisian pada bagian positif ini di 14,5 volt. Jadi di sini saya akan lihat dari kondisi aki ini apakah masih bagus. Untuk voltasenya di sini saya lihat dulu. Oke teman, ini voltasenya 12,72 dan saya akan coba lakukan pengisian lagi. Ini sudah saya lakukan sistem perbaikan selama 12 jam nonstop dalam keadaan seperti ini. Oke, saya on kan alatnya. Dan di sini untuk sistem pengisian ini berhenti di 14,40 volt. Karena di sini sudah penuh dari pengecasannya. Dan alat yang saya gunakan adalah dari sebuah kiprok motor, dimana saat aki mulai penuh atau dalam kondisi normal, dalam kondisi akinya di sini sudah mulai bisa menyimpan arus. Ini bisa kita lihat dengan cara melihat voltase aki di 14,40 dan di bagian arus yang masuk pada sebuah pengecasan saya gunakan ampere analog. Di sini untuk arus yang mengalir ini sudah mendekati 0 volt, artinya arusnya sudah tidak mengalir lagi ke sistem pengisian di akinya. Di sini sudah 0 ampere atau sudah penuh. Jadi saat kosong ini di atas 2 ampere, kemudian turun lagi, kemudian mendekati 0, dan di sini untuk voltasenya 14,4 volt. Ini artinya akinya sudah penuh. Dan ada satu lagi, saat kita lihat kondisi dari fisik aki ini tidak mengalami kenaikan suhu. Di sini saya pastikan aki ini sudah normal dan tentunya baik dari sistem pengisiannya. Walaupun kondisi dari bodi plastiknya sini sudah melengkung atau kembung, mungkin karena sebelumnya mungkin sistem pengisiannya over di 16 volt. Ini sama seperti pada sebuah kendaraan bermotor yang dimana sistem pengisiannya itu melebihi di 15,5 volt. Ini normalnya di semua kendaraan itu 14,4 volt. Dan di sini saya akan melihat kondisi sistem pengisian di setiap lubangnya sini, bagaimana reaksinya jika sistem pengisian di angka normal di 14,4 volt. Oke, saya tambahkan cairan di setiap lubangnya. Ini saya tutup penuh melihat kondisi saat dilakukan sistem pengisian, apakah terjadi tekanan uap angin di dalamnya, di setiap lubangnya ini ada perbedaan. Di sini 14,4 volt, dan untuk udara yang ada di dalam aki ini keluar dengan sedikit, reaksinya lambat seperti ini.
Saya akan coba untuk merubah dari output atau sistem pengisiannya menjadi 15,5 volt. Di sini saya gunakan 2 buah diode seperti ini, nanti outputnya 15,5 volt. Bagaimana reaksinya? Oke, saya pindah dulu di 15,5 volt seperti ini, dan reaksi dari setiap lubangnya juga masih aman, tidak ada masalah. Penguapan dari udara yang ada di dalamnya juga sangat sedikit, jadi masih aman, tidak berpengaruh terhadap sistem pengisian di aki kering di 15,5 volt. Saya off-kan dulu. Oke teman, dan di sini untuk sistem pengisian dari alat yang saya gunakan ini masih di antara 14 sampai 15,5 volt, dan di sini sudah saya modifikasi di bagian cas yang sebelah kanan. Untuk sistem pengisiannya bisa mencapai 16 mungkin 17 volt, dan bagaimana reaksi dari sebuah aki jika dilakukan pengisian melebihi batas voltasenya. Saya coba dulu, saya hubungkan. Di sini untuk alat casnya saya pasang japitnya, dan untuk voltase yang masuk di sini saya akan mengukur di 13,5. Saya on kan. Oke teman, di sini untuk voltase pengisiannya 16 volt. Melebihi batas, saya coba naikkan 16 volt, dan ada reaksi dari penutupnya sini. Ini tekanan angin di dalamnya begitu cepat. Oke, sesuai dengan voltase yang masuk. Tadi di 14,5 volt tidak ada reaksi tekanan udara di setiap lubangnya. Di sini sudah mulai timbul keluar udara dari dalam sel akinya. Ini yang bisa menyebabkan sebuah cairan di dalam aki yang akan cepat habis, dan tentunya sel di dalamnya sini menjadi panas karena menahan beban dari voltase pengisian yang tidak berhenti di 14,5 volt. Ini sama seperti di motor. Jika kita pakai seperti ini, jika diukur pakai avo digital seperti ini, pada kondisi saat digunakan di motor seperti ini, kondisi di dalam parcelnya menjadi cepat menguap dari air akinya. Oke, saya off-kan dulu. Saya ambil air akinya. Oke teman, dan di sini saya akan mencoba dari kondisi aki ini bagaimana hasilnya setelah dilakukan perbaikan. Karena di sini untuk kondisi fisik dari sebuah aki ini bisa dilihat dari bodi di bagian akinya sini. Ini tidak rata atau mengalami masalah pada platselnya. Tapi di sini saya akan mencoba mengetes dari aki ini apakah masih bisa diperbaiki lagi. Jika teman-teman mengalami masalah seperti ini bisa mencoba trik seperti ini menggunakan kiprok motor, dan kemudian melakukan penambahan air aki dan melakukan pengisian di 14,5 volt. Apakah masih berfungsi atau masih bagus untuk digunakan lagi pada sebuah motor yang sudah terlanjur mengalami
pengisian yang melebihi batas normal dari sebuah aki 12 volt, karena untuk normalnya ini di sekitaran, karena di sini 12 volt jadi ditambah sekitaran 2,5 volt dari voltase maksimal aki tersebut. Jika 24 volt jadi ditambahkan sekitaran 24 tambah 5, jadi sekitaran, kalau aki 24 volt ini voltase maksimal pengisiannya di 29 volt. Ini sudah bagus karena setiap aki ini dihubungkan secara seri. Jadi di sini 12 volt, kemudian ditambahkan lagi 1 volt, satu aki menjadi 24 volt. Ini sama sistemnya pada sistem aki 12 volt, 24 volt, kemudian maupun 6 volt. Ini juga sama sistem pembatasan voltase pengisian pada sebuah aki asam timbal ataupun aki kering maupun aki basah. Oke teman, dan di sini saya akan coba tes kondisi aki ini berapa kekuatan arusnya. Untuk yang kemarin di sini sekitaran 10,7 volt saat diberi beban menggunakan dinamo starter motor dengan arus yang sangat besar sekali di sekitaran 50 ampere. Saya akan coba lagi. Untuk voltasenya 13,30, dan di sini saya akan coba tekan tombol starter pada sebuah motor sekitaran 3-5 detik. Bagaimana pelepasan atau penurunan voltasenya. 13,2 saya tekan. Bentar. Oke, di 11,3 volt. Oke teman, sudah mulai bagus untuk sistem pengisiannya. Mungkin di sini pajalnya masih keadaan belum retak karena saat digunakan atau dicas ini masih kondisi aman, tidak mengalami kenaikan suhu. Dan di sini saya akan coba menggunakan alat tes. Oke teman, di sini saya gunakan alat tes baterai analyzer 12 volt untuk melihat kondisi arus yang disimpan pada aki ini seberapa besar menggunakan alat pengecasan dari kiprok motor yang output voltasenya 14,5 volt selama 12 jam. Apakah mengalami masalah pada sebuah aki yang sudah pernah terjadi over voltase di bagian plastiknya, ini sudah melengkung seperti ini. Ini saya tes untuk aki motor. Saya gunakan arus sekitar 100 cca atau 100 ampere. Saya tes ke 100. Oke teman, untuk pengetesannya di sini 12,55 untuk voltasenya. Resistansinya 39,42 mili ohm. Dan untuk arus yang dihasilkan di sini pengetesan 100, untuk arus yang disimpan 67 ampere. Kemarin sekitaran mungkin 8 ampere. Jadi di sini sudah mulai naik atau terjadi penyimpanan yang sangat besar sekali, mungkin hampir 15 kali lipat, karena tadinya cuma 8 ampere dan saat digunakan starter juga kondisinya masih bagus. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas luang waktunya menonton video saya. Semoga dilancarkan rezekinya. Salam otomotif.